Kayak kalau ini kan sekarang mereka udah pada gede nih. Kayak lu pengen ngomong apa? Enggak ada. Nice try. Udah itu aja. Nice try, bro. We're still here. Yeah. Halo, welcome back to Rewind. Selamat datang, Ya. Sansan. Terima kasih Iya. udah ngajak kesini. Iya. Dari BSD ya? Dari BSD deket banget sih sebenarnya. Tapi awalnya Jaksel kan lo? Hah? Awalnya kan lo tinggal di Pejaten. Gue semuanya selatan. Dulunya Jakarta Selatan, sekarang Tangerang Tangerang Selatan. Selatan. Iya. Tapi sejak kapan sih lo di BSD? Sejak menikah sama istri gue. Nah, kita pindah ke BSD. Sebelum kita, jadi kalau misalnya di Rewind, kita itu akan merewind memori-memori narasumber kita. Oke. Tapi Ya. sebelum kita merewind, gue mau nanya ini. Lo sadar gak sih, lo tuh jadi idola banyak anak muda Aha. di era 2000-an pertengahan, kayak hampir dari kita semua mungkin. Kamu juga? Yes. Oh iya masa? Iya. Oh. Cool. Terima kasih berarti. Iya. Masa iya? Iya. Oke. Baik. Jadi kayak, maksudnya lo sadar gak sih, lo kayak jadi idola banyak orang di era itu. Ya nggak tahu sih, antara sadar sih udah pasti sadar karena banyak orang yang akhirnya gue sendiri tidak kenal sampai akhirnya nyamperin, terus habis itu ketemu kayak Bang Sansan nih gitu. Kata Bang Sansan tuh kayak Abang-abangan banget ya? iya, kayak padahal sebenarnya nggak juga lagi, jangan panggil gue Bang gitu. That's okay. Tapi emang yang bikin jadi ada dua sisi di situ tuh. Gue sadar, cuman apa yang gue lakuin emang murni ya, gue suka aja ngejalaninnya gitu. Sampai akhirnya mungkin orang ngelihat bisa represent mereka atau apa gitu. Oke. Ya. Kalau misalnya kita rewind startnya dari lo tuh, kalau nggak salah pertama kali emang suka banget sama musik tuh emo. Ya, iya. Gue salah? Nggak juga sih sebenarnya. Oke. Pertama kali ketemu sama musik tuh kalau nggak salah itu zaman gue SMP. SMP gue di Pejaten Selatan. Enggak. Selatan abis kan. Lahir di Pejaten ya, Selatan. Enggak, cuman waktu itu sekolah gue emang di Selatan waktu itu di Strada. Gue dari TK di situ sampai akhirnya besar. Gue punya temen yang emang kita kenal dari TK gitu. Pas begitu SMP semuanya punya apa ya, influence yang berbeda-beda gitu. Cuman pas SMP itu teman-teman gue ini, biarpun kita satu tongkrongan, cuman influence-nya beda, tapi kita selalu bawa mixtape. Oke. Begitu sampai ke tongkrongan kita play mixtape masing-masing gitu. Akhirnya gue kenal Incubus di situ, teman gue kenal Green Day dari gue di situ, basis gue bawa NoFX di situ. Pada saat gitu. itu berarti udah ada band pada saat SMP? Belum jadi band waktu itu. Sampai akhirnya waktu itu ada acara sekolah lah di SMP gitu. Terus ada panggungnya. Nah, kita memberanikan diri untuk manggung di situ. Oke. Gitu. Jadi ya udah, waktu itu kalau nggak salah gue inget tanggalnya karena emang itu ulang tahunnya basis gue 23 November tahunnya, gue lupa. Cuman waktu itu zaman SMP itu pertama kali kita masuk dalam studio. Maininnya masih Stranger by the Day, by Shades Apart yang gitu-gitu, masih santai sampai akhirnya kita bikin rich si apa ya, pengetahuannya, musiknya kita bawa masing-masing satu-satu gitu. Itu Rest in Akhirnya Peace. manggung. Iya lagi namanya Rest in Peace. Kenapa serem-serem banget sih nama band zaman dulu? Enggak ya, itu karena emang gitaris gue yang waktu itu tuh emang orangnya dark banget lah gitu. Sampai sekarang juga masih super duper dark. Kalau misalkan ngeband juga kayaknya gue sampai sama anak-anak gue yang lain tuh emang nggak bisa lagi ngeband sama dia gitu. Karena emang kamu terlalu gelap gitu loh. Iya, jadi nggak bisa. Jadi akhirnya dia ya nggak ngeband juga sih, akhirnya nggak ngapa-ngapain karena nggak ada yang mau nemenin dia ngeband. Karena nggak nyampe ilmunya, kitanya ya yang nggak nyampe ilmunya. Gitu, dia waktu itu sempat bikin gitu Rest in Peace gitu. Padahal dulu pertama kali kita sempat
ya waktu itu zaman-zamannya ska punk gitu-gitu. Kita punya band namanya Sekaligus. Oh, jadi bersamaan tuh pada saat ada Rest in Peace, ada juga Sekaligus. Orangnya sama. Sekolahnya sama. Oh, dengan berarti membawakan genre yang berbeda. Iya, kalau Rest in Peace ya itu egonya dia tuh karena emang ke arahnya ke kuburan gitu. Kalau Sekaligus ya arahnya buat dansa gitu. Oke. Gitu. Ya sudah lah. Berlanjut sampai detik ini ketemu kamu. Berarti pas SMP dengan 2 band itu, lalu gimana ceritanya akhirnya di Keling Minsat pada saat SMA? Itu lo pas manggung Gonzaga bukan sih? Ya. Ini kan dari sekolah gue dari Strada itu biasanya, jadi Strada itu kan dari TK Strada Wiatasana, Indriyasana. Begitu SD namanya Strada Wiatasana, begitu SMP Strada Marga Mulia. Dari situ dia nggak punya SMA. Strada Pejaten tuh nggak punya SMA kan. Akhirnya mencar tuh. Antara PL, Gonzaga, Canisius sama Tarki. Udah tuh empat itu tuh. Tapi lo di negeri. Iya. Kenapa tuh? Nyokap gue pokoknya maunya gue masuk negeri gitu. Tapi lo sebel gak sih? Itu kan teman-teman lo pada di swasta yang lain. Kenapa lo? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Karena emang begitu gue masuk negeri nih ya pulang sekolah, gue masih nongkrong balik ke situ. Padahal mestinya rumah gue ke sana, gue balik dulu ke sini untuk nongkrong. Ya mungkin nanti tengah malam gue baru balik pulang gitu. Oh, jadi maksudnya lo masih main sama mereka juga? Masih gitu. Jadi ya akhirnya di situ Gonzaga punya apa ya, annual iya bukan pensi sih waktu itu. Dia punya pensi intern mungkin ya. Ada GSM, ada GPN gitu. GPN tuh Gonzaga Performance Night. Dan itu emang intern gitu. Anak-anak situ aja yang main, diajak lah gitu. Main di situ yuk. Karena emang ada 3 dari band gue ini masuk Gonzaga. Main lah kita. Udah dari situ ternyata main setiap tahun, tiap tahun main sampai lulus pun masih main. Pas gue masih main di situ, Yosapat masuk Gonzaga. Oh, ada kelas ya berarti? Ada kelas, iya bedanya 3 tahun berarti junior 3 tahun. Dia ngeliat gue manggung, ya kita manggung si Rest in Peace ini manggung. Habis itu nggak tahu lah berapa waktu setelahnya di PDKT-in lah gitu. PDKT gimana? Diajak kenalan, sumpah enggak, maksudnya kayak kita lagi waktu itu tuh semua anak muda nongkrong kan di Citos ya. Kita tuh waktu itu lagi ada di satu coffee shop yang sekarang kayaknya udah nggak ada gitu. Lagi nongkrong di situ si gue sama teman-teman gue ini. Tiba-tiba ada adik kelas gue yang beneran adik kelas dari Strada waktu itu nyamperin, San, ada yang mau kenalan sama lo. Wah, cewek. Oke, kan gue pikir kan. Ya ternyata pas ketemu gitu ya gondrong sih. Tapi cowok ternyata, Yosapat gitu. Akhirnya ngajakin gitu. Gue punya band, gue punya grup bareng sama teman-teman gue gitu. Cuman kita belum punya vokalis. Lu mau nggak ngisi di sini? Ya gue bilang ya coba aja yuk. Gue ntar main ke tempat lo gitu. Ya udah gue berangkat besokannya atau berapa hari setelahnya. Ya udah coba tes. Dan ternyata emang gue suka musiknya gitu. Tapi sebelumnya emang lu suka musiknya juga kan? Waktu itu dia kayaknya ngelihat gue akhirnya ngajak tuh karena gue bawain pas waktu itu The Use. Band itu dengan lagunya Box Full of Sharp Object. Jadi itu hampir full song isinya teriak-teriak aja gitu. Mungkin dia ngelihat gitu kan kayak anjing nih orang teriak-teriak mulu nih gitu. Boleh nih gitu. Diajakin. Padahal ya beda jauh umurnya waktu itu lumayan lah. Padahal lo abang-abangan di situ kan? Iya dong. Iya beda angkatan aja. Abang-abangan belum. Masih ada abang-abangan yang lain. Berarti pada saat itu ada Raka? Iya, mereka tuh emang satu tongkrongan tadinya. Udah ada Raka, udah ada Onat, udah ada Sapat, sama udah ada Randy. Nongkrongnya emang di waktu itu mereka sering ketemu di antara di rumahnya Raka di Ampera atau di Kelapa Dua lah Depok gitu. Itu tongkrongannya mereka bertiga gitu. Waktu itu kita ke sana. Udah polem semua? Apa? Udah polem semua pada saat itu? Iya. Oh iyalah gila loh. Gue paling culun malah. Dulu tuh
poni gue emang belum panjang-panjang amat. Kalau mereka tuh emang udah tidak sekolah dan apapun gitu demi rambut gondrong gitu. Atau nyari sekolah yang bisa menerima yang penting gondrong gitu. Berarti lu rambut lo terinfluence dari mereka? Nggak juga. Emang iya. Nggak. Panggung pertamanya Killing Me waktu itu rambut gue blonde. Nah itu di situ ya udah, habis itu dipanjangin sampai habis-habisan. Dulu pokoknya ada waktunya kita tuh anti sekali poni bolong, bercelah gitu. Jadi kalau misalkan ada celah tuh kita semua sama-sama ngingetin gitu, celah boy gitu, kayak balik badan dulu gitu ya. Kalau lo ingetnya sekarang itu tuh lucu gak sih? Kayak ya lumayan, tapi menurut gue ya emang mestinya begitu gitu. Iya bener ya. Rambut yang kita representasikan waktu itu harusnya ya padat aja dan proper gitu. Padat anjing. Iya. Dulu tuh yang paling oke si Raka lah, karena emang dia dari dulu ya. Iya dia punya apa ya? Kalau sekarang dia rambutnya malah lebih cenderung pendek kan. Dulu tuh rambutnya belakangnya tinggi, depannya tanpa celah gitu. Pakai hairspray nggak sih? Iya. Makarizo ya. Makarizonya itu dia yang akhirnya kita semua waktu itu punya. Gitu. Kayak lu nanya gimana pas ke Raka? Enggak, emang kan karena nongkrongnya di rumah dia kan, jadi kita tahu apa aja senjatanya gitu. Terus abis itu sering kita pakai lah. Cuman akhirnya kan kita butuh dong buat pegangan masing-masing kan. Ya udah kita punya waktu itu Super Hard Makarizo. Ampuh. Terbaik. Raka waktu itu pokoknya kita jalan-jalan ke Dufan ya, naik kora-kora, enggak gerak. Iya. Bener gitu aja bentuknya. Dan by the way kita punya catokan masing-masing satu. Anjir. Catokan lo mereknya apa? Gue lupa catokan gue mereknya apa. Pada waktu itu sih udah paling mahal di kelas-kelasnya. Karena nyokap gue punya salon. Jadi dia tahu catokan mana yang bikin rambut rusak atau apa yang gitu-gitu loh. Jadi seramiknya dipikirin dan segala macam gitu. Jadi punya gue waktu itu lumayan proper. Gitu sampai akhirnya hilang di Deja Vu. Ya itu lu sebel gak sih? Kalau nggak salah isi tasnya itu ada apa aja? Nah, ada catokan, ada celana jagoan gue, ada lumayan banyak lah pokoknya. Cuman abis itu ya udah hilang gitu aja. Tapi gue masih punya teman-teman gue, jadi gue bisa minjem. Tapi kan nggak sampo catokan. Iya. Teman-teman gue malah biasanya minjem catokan gue loh. Shout out to my mama. Selain rambut, kayak dulu fashion tuh penting banget gak sih buat Killing Me Inside? Iya, karena emang skillnya kan gak seberapa ya. Gue punya diam kalian semua. Gue punya band kayaknya dari dulu emang begitu gitu. Skillnya kalau dibandingin sama band-band yang lain ya mungkin ya gitu lah, gak seberapa. Tapi emang waktu itu setiap kita nongkrong nih, kalau misalkan di rumah Raka kita nemu video waktu itu tuh kita tuh selalu dapat CD. Kita nongkrong di rumah Raka karena dia punya akses internet. Dan akhirnya kita bisa download segala macam. Jadi CD dulu tuh ada MTV2 yang lambangnya 2 goat bareng gitu. Itu biasanya band-band yang emang tidak masuk di MTV standarnya gitu karena kencang atau apa. Tapi emang akhirnya setelah gue pikir-pikir ya iya emang kita dulu tuh gak pernah ngomongin musiknya gini, gitarisnya gini, gitarnya gini, licknya gini. Tapi gayanya yang ini oke nih gitu. Ini nih yang kita mesti ini gitu. Jadi emang dari dulu tuh ngomonginnya Killing Me Inside pada masa awal emang ngomonginnya gaya. Kebetulan aja Raka sama Josapat ya jago gitu. Kalau gue Onat sama Rendot mah enggak. Gue pikir Onat yang dari awal tuh udah fashionnya tuh. Iya fashion oke lah. Kita bareng-bareng ngobrolin fashion waktu itu. Cuman kalau skill ya itu si Sapat sama Raka. Kebetulan aja punya 2 gitaris yang oke gitu, mumpuni untuk bikin lagu dan segala macam ya gitu. Dalam cerita-cerita lo sering banget bahas soal rumahnya Raka di Ampera. Itu karena emang kita hidupnya dulu di sana, nggak pulang, nggak apa. Berarti pas masa SMA kuliah sih? Mereka
waktu masa SMA, gue udah tidak kuliah. Gue tadinya mau kuliah, cuman akhirnya kayak bilang sama mama tuh kayak setahun ya break dulu gitu. Begitu udah setahun break. Ngeband mah? Enggak juga sih, iya juga ya. Waktu itu belum, ya kurang lebih gitulah. Cuman akhirnya begitu udah setahun, bandnya udah jalan, jadi keenakan dan ya emang gue tidak punya nggak punya utang lagi sama nyokap karena dia udah nggak bayarin, belum sempat bayarin gue kuliah kan. Jadi kalau misalkan gue mau ngeband habis-habisan ya paling nggak duit pangkal nggak bakalan angus gitu. Duit ya pokoknya semuanya belum kebayar lah gitu. Ya udah akhirnya gue lanjutin, gue bilang udah gue nggak usah kuliah gue. Gitu jalan deh. Lo tuh tinggal berdua aja sama nyokap ya? Nih sejak SD. Ya gitu. Kalau Rumah Raka ya balik lagi ke tadi. Rumah Raka ya emang di situ tempatnya, kita ngulik segala macam, semua hampir band yang ada di circle kita pasti pernah main ke situ pada akhirnya ya gitu. Misalkan dulu sempat kita dilihat kayak apa sih nih band-band bocil baru nongol gitu. Tapi kok entourage-nya oke nih gitu tuh, kayak ya akhirnya jadi obrolan, jadi omongan lah gitu. Cuman begitu udah ketemu dan akhirnya kenal, ya akhirnya semuanya ke situ. Dulu emang setiap sebelum manggung pun kita berangkat kayak misalkan 3 band ada dari situ ke satu gig yang sama gitu. Ya kita berangkat dari situ. Potong rambut pun di situ. Maksudnya potong rambut sendiri atau? Potong rambut sendiri. Kita punya capster ya. Enggak, bukan capster sih. Cuman emang teman gue yang ada waktu itu ada 2 yang emang dia suka motongin anak-anak lah. Gitu. Jadi dari kamar Raka, kepalanya keluar di jendela gitu. Ya udah di bawah kan rumput ya. Jadi kita dipotongin gitu. Besok disiram sama Mbak Warni gitu. Gitu deh. Terus sejak Raka pindah jadi udah jarang main gak sih? Lumayan. Ya karena emang dia akhirnya memilih Viera, Andante waktu itu namanya, ya udah. Berarti yang pertama keluar dari Killing Me Inside Raka ya? Raka. Dulu vokalisnya Raisa tuh. Iya kan? Iya. Akhirnya berubah semuanya. Tapi dia udah keburu cabut. Oke. Kalau misalnya ngomongin Killing Me Inside, ya. Yang paling apa ya? Kayak lo inget lah gitu. Pada saat lo ngeband di Killing Me Inside itu apa sih? Yang kayak banyak banget sih, dan itu masih kejadian sampai sekarang lagi. Kita tuh manggung emang bener-bener, ya gue nggak tahu ya, mungkin kalau sampai akhirnya itu diseriusin sampai sekarang mungkin beda aimingnya gitu ya. Cuman sampai sekarang yang gue jalanin sama 2 orang kawan gue yang di reunion, semuanya masih sama sih. Yang penting happy aja di atas manggung, dan itu beneran sepol itu gitu. Semuanya kayak nggak mikirin apa pokoknya ya happy aja. Dulu juga begitu. Tapi dulu aimingnya apa? Nggak ada. Emang lo pengen senang-senang nih. Sampai sekarang kok gue masih begitu. Yang penting happy di atas panggung. Dan menurut gue kalau gue happy di atas panggung, pasti energi yang gue keluarkan nyampe gitu, daripada gue mesti berpura-pura happy di atas panggung cuman karena tuntutan lo sudah kontrak dan segala macem. Itu tuh ya gue nggak tahu, mungkin ada orang yang bisa begitu. Kalau gue nggak bisa berakting kayak gitu. Gue belum mesti beneran happy di atas panggung, baru energinya pasti mudah-mudahan nyampe ke lo gitu. Lo kan di Killing Me Inside tuh sambil bareng sama Piwi ya dalam beberapa tahun, ya nggak sih? Lo kan pernah manggung juga kayak dalam 1 hari 6 panggung. Iya, mantep ya. Gile. Iya. Energik juga ya. Lelah ya. Lelah lagi, ya lumayan melelahkan. Cuman dulu nominalnya kan juga belum segitunya gitu. Dulu tuh cuman ya yang penting manggung, lu dapat panggung, main 3 lagu, minum, pindah lagi gitu. Menurut gue sih 6 panggung kurang lebih sama kayak sekarang sih.
Oh, Iya nggak? 3 kali 6 18. Sekarang kalau misalkan gue manggungnya bareng sama reunion bareng sama Piwi udah 20 lagu gitu. Sebenarnya sama aja, cuman dulu emang justru itu yang ngebentuk sampai sekarang ya mampu. Wah. Gitu. Padahal mah harusnya ya ngap banget sih sebenarnya, cuman mampu lah. Tapi kan lu Push sebenarnya emopol ya. Kalau kata Doci aja lu yang paling emo gitu kan. Iya, gue suka banget lagi. Emang itu kayaknya jalan hidup gue. Mungkin kalau teman SMP lo yang dark itu nih, emo adalah jalan hidup lo. Iya. Cuman gue sukanya gitu loh, di circle itu tuh yang kawan-kawan gue namanya KBRD, keluarga besar rumah Diego itu. Kita semua benar-benar setiap individu punya jalur yang beda gitu. Yang satu super duper British kayak Joy Division, Smith. iya The Smith and stuff, malah segitunya gitu, 24 hour party people lah gitu. Terus habis itu teman gue yang satu yang emang punk banget yang tadi ngenalin ke gue, dan anak-anak yang satu lagi alternatif banget, yang satu lagi super duper dark, yang satu lagi reggae gitu. Tapi ya emang ya itu yang ngebentuk akhirnya kita seru deh. Tapi kenapa akhirnya lu kan suka banget nih sama emo, tapi akhirnya lu lebih milih PW Gaskin yang dari segi genre lebih ke itu Papang. Biarpun sekarang banyak yang bilang gitu, kalau pop ya pop dong, nggak punk. Ya serah gue dong. Gue ngeband. Iya, emang lu yang main, enggak kan? Gitu. Kalau itu juga ngaruh ke yang tadi. Kalau misalkan di teman-teman gue yang udah beda genre semua, mereka tuh nggak ada yang kayak San potong lagi poni lu, nggak gitu loh. Jadi kayak semuanya oke-oke aja itu. Sampai akhirnya gue cabut ke PW Gaskins karena ya emang gue suka musiknya Killing Me Inside waktu itu. Tapi gue nggak bisa keep up sama apa ya? Kayak hidup. Iya, lifestyle-nya aja tuh. Nah, akhirnya gue sempet ya pokoknya jalan dua-duanya. Yang satu ini bisa gue ajakin bareng lagi, gue nongkrong ke KBRD tadi, nongkrong di pinggir jalan bla 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 yang gitu-gitulah standar. Ya udah dong, yang penting kan kenyamanan. Bukan begitu Ibu? Ya, Iya sih. Iya. Tapi emang seberapa glamornya Killing Me pada saat itu sampai kayak itu tidak? Enggak, bukan glamor sih, mungkin enggak ya. Mungkin justru emang guanya aja miskin waktu itu gitu. Jadi emang gue nggak bisa keep up gitu. Ya mungkin dia biasa-biasa aja. Cuman guanya aja yang nggak mampu untuk climb the ladder waktu itu. Ya sudah, jadinya gue ketemu kawan-kawan yang memang bisa gue ajak ke tongkrongan gue dan kita bisa ngejalanin malam sampai pagi seperti biasanya gitu. Ya udahlah, gue bilang gue cabut lah. Gue enakan di sini lagi gitu. Kayak ngomong aja gitu ke personil yang lain, gue enakan di. Iya, gue lebih nyaman. Pokoknya intinya gue pilih gue kesini. Tapi ya emang waktu itu gue ada emang aimingnya begitu gue punya album ini beres, ya wes gue cabut. Paling enggak yang sudah kita lakuin bareng-bareng gue sudah selesaikan gitu. Jadi ada yang ditinggalkan. Tiba-tiba. Ada yang ditinggalkan. Iya, pokoknya enggak juga sih. Enggak juga ya? Justru apa yang bukan ada yang gue tinggalkan ya, cuman tanggung jawab gue udah gue selesaikan gitu. Lebih ke situ sih. Tapi ribut nggak pada saat itu? Nggak inget gue. Kayaknya sih nggak pakai ribut sih. Seingat gue sih enggak sih. Pokoknya cuman ya gue minta izin aja, gue kesini aja ya. Oke, udah oke. Gitu. Tapi pada saat itu lo mikir nggak? Maksudnya kayak band ini emang lebih menjanjikan nih, jadinya gue lebih ke PW apa nggak ada kayak gitu? Nggak pernah. Gue nggak pernah mikir kayak gitu. Gue cuma mikir ini menyenangkan. Iya. Sampai sekarang kok. Aiming gue tuh yang penting gue bisa senang-senang di atas panggung bareng teman-teman gue udah cukup. Oke. Karena kan sebenarnya kalau misalnya dari audiens nih ngelihatnya,
Raka keluar, Viera, Sansan keluar, Piwi, lagi udah ya. Terus kayak tapi pada saat itu nih, setelah itu semua kalian manggung di Inbox bareng, ya nggak bener nggak gue? Di Dahsyat bareng, itu ada clash gitu nggak sih? Enggak sih, mungkin karena akhirnya kita ada di tempat yang sama waktu itu gitu. Mungkin juga kalau Raka tidak keluar, Vieranya entah jadi lebih besar atau tidak sebesar ini gitu. Atau mungkin juga kalau misalkan gue tidak cabut, Killing Me Inside waktu itu nggak bikin lagu Biarlah misalkan gitu kan. Piwi Gaskins pun ya tetap aja di tempatnya masing-masing. Jadi banyak banget probability yang mungkin terjadi gitu. Kita nggak pernah tahu kan. Makanya gue nggak pernah nyesalin apapun yang sudah gue ambil, karena intinya ya itu yang bikin kita sekarang gitu. Kita ketemu di Inbox segala macem. Enggak sih, ketemu di Inbox tuh kayak ini gue main di Inbox, lu mainnya di gig nih gitu. Sekarang ketemunya di acara TV yang mesti nungguin waktunya gitu. Apalagi kalau tadi gue ngobrol, kalau dapat segmen 1 sama segmen terakhir gitu ya, between the segment ya kita nganga gitu kan, ngapain ya gitu di belakang panggung. Berarti kalau main di Inbox sama Dahsyat tuh kayak lo cuma bawain satu lagu, ya 1-2 lagu biasanya gitu ya. Terus nanti lo lanjut di segmen, gak kayak di gig lo selesain dulu nih. Ya makanya itu kan ya akhirnya sih pertama kali kita masuk ke TV, area baru lah, cukup menyenangkan. Yang nggak menyenangkannya emang disuruh bangun pagi aja gitu. Jam berapa ya berarti itu? Jam 5 biasanya. Jam 5 kita tuh pasti udah, kita punya manajer kebetulan Abri. Waktu itu ya emang dia terbiasa ngabri gitu lah. Pokoknya kalau misalkan lu jam 5 harus berangkat perform segala macam, lu harus ini gitu. Kalau misalkan lu udah gue capek banget nih gitu kan, dia bilang kan, lu tadi malam udah dikasih waktu istirahat, kenapa nggak dipakai? Oke. Jadi no excuse pokoknya sama dia. Akhirnya ya udah itu yang ngebentuk personally Piwi Gaskins jadi kayak begini gitu. Kita mau disikat jam berapapun berangkat gitu. Tapi emang itu butuh waktu cukup panjang sih waktu itu buat ngebentuk semua mental anak-anak sampai akhirnya ready, karena emang itu happy is number one gitu. Sampai sekarang kalau gue ya. Oke. Dari yang tadi lo juga sempat bahas nih, dari yang gigs, pensi, terus lo main di Inbox sama Dahsyat, kan pasti beda banget ya. Kayak dari penontonnya, dari feel-nya gitu. Maksudnya kayak lo bersama gitu face itu pada saat itu pasti kan beda banget soalnya San. Ya itu karena emang kebetulan gue ngejalanin itu bareng Piwi, semuanya anak-anak mindsetnya sama. Emang yang penting kita senang-senang gitu. Gimana ya? Kita bukan cuman perform buat mereka yang nonton, tapi kita perform ini buat kita sendiri, demi diri kita gitu. Jadi asal kita udah happy, ya udah jalan aja semuanya, gitu. Sesimpel itu ya? Iya lagi, sesimpel itu. Happiness number one. Iya. Tapi dibalik itu semua happiness itu, Piwi Gaskins tuh kayak menurut gue ya, kalau gue dari orang luar, anjir berat banget ada HPWG. Ya gak sih? Ya. Ada waktunya gue kalau misalkan dibahas kayak gini gue bilang cut, nggak mau gue. Temen kalau sekarang mah udah fuck that man, orangnya udah pada nggak ada. Tadi happiness lo ngerasa diambil gak sih sama orang luar? Iya makanya. Buat gue pribadi emang itu yang bikin gue sampai waktu itu sempat kepikiran untuk udah kali ini ya, udah waktunya give up gitu. Cuman akhirnya mikir lagi, wah anjing masa iya gue give up, padahal di bawah sana tuh kawan-kawan gue yang ada di bawah gitu yang lagi nonton, mereka naik Metro Mini ya nggak, nyewa Metro Mini, di bawah Metro Mini mereka
ngumpetin samurai apa gitu-gitu untuk biar bisa PW Gaskins, untuk biar bisa nyaksiin PW Gaskins manggung, dan kalau misalkan diajak tempur nggak culun gitu loh. Sampai segitunya gitu. Sampai akhirnya kita selalu apa ya, maju terus aja biar di awal emang kita pengen berasa besar. Pokoknya lo mau jatuhin gue, no, nggak segampang itu gitu. Jadi kita justru nunjukin sampai akhirnya kita ngajakin kawan-kawan kita ini untuk udah biarin aja. Mungkin udah saatnya untuk kalau lo apa ya, counter terus, dianya akan jadi makin ada bahan bakarnya untuk maju gitu kan. Mendingan udah deh kita diam aja. Tapi itu emang butuh waktu yang lama gitu, sampai akhirnya kita udah nggak usah ngapa-ngapain, kita diemin aja gitu. Itu pun gue kayak tetap nggak terima, karena emang ya itu rasanya kebahagiaan gue direnggut sama orang nih, padahal gue pengen bahagia di atas panggung ngebagiin itu ke lu semua gitu. Ya udah akhirnya, tapi lama-lama reda sendiri sih. Itu berapa lama ya, San? Nggak know ya, 3 tahunan mungkin. Every single stage ada haters. Seberapa kesal? Nah, gue lebih kesalnya tuh ya itu tadi, di panggung kan sebenarnya gue pengennya yang di depan emang yang pengen nonton dan emang appreciate PW Gaskins gitu. Cuman mereka tidak dapat kesempatan itu gitu. Gara-gara orang-orang itu. Gara-gara si orang-orang ini. But hey, mereka juga masuk ke tempat itu ya bayar juga sama panitia sebenarnya. Ya mereka berhak juga mau ngapain juga, asal tidak rusuh gitu kan. Ya wes. Apa ya? Yang mereka lakukan paling anjing. Gue nggak tahu lagi. Gue dari dulu menurut gue ya biasa-biasa aja kayak gitu, ada kayak gitu. Pokoknya intinya gue nggak suka aja gitu. Tapi kita pernah dapat batu paling besar dan itu kita bawa pulang dari Bali waktu itu. Lumayan gede lah, emang mainnya tempat terjal dan segala macam, banyak amunisi untuk mereka. Tapi emang kita akhirnya bawa pulang. Emang nggak kena siapa-siapa. Dulu kayaknya kita belum pernah cedera gara-gara itu deh. Mungkin emang ada tembok yang melindungi ya. Iyalah, orang nggak salah. Iya. Ngapain? Jadi emang pasti dilindungin. Gue percaya itu. Oke. Tapi hal yang paling absurd pernah dilempar APWG apa? Sandal iya. Hampir semua hal iya. Tapi kita belum pernah kayak all time lo sih dilempar kancut sama BH sih, belum sih. Lo pengen emang? Apa? Lo pengen emang? Mungkin bisa dialokasiin ke teman-teman kru yang lain gitu. Enggak, cuman ya tempe pernah. Tempe dalam. Tempe. Udah digoreng. Enggak. Ini kalau udah digoreng mah enak. Tempe. Beli di pasar. Kalau iya beli di pasar kan ada apa sih biasanya? Oh, pembungkus daun pisang. Ya kelempar aja gitu. Dia berarti baru beli dari pasar? Iya, mungkin emang di Jakarta. Pas waktu itu kebetulan mainnya di Jakarta kan. Jadi mungkin ada satu orang gitu lagi jalan, disuruh, "Tong, lu tolongin gue beli tempe," gitu sama nyokapnya gitu kan. Ya mak gitu, di jalan nih udah sampai pasar gitu, pas sampai mau pulang gitu kan, ada yang manggung nih, siapa nih ya gitu. Terus tiba-tiba dipanggil sama temannya kan, "Tong, sini, Gaskins nih, timpukin yuk." Gitu. Aduh, nimpukin apa ya, sandal baru beli gitu kan, topi juga baru kemarin nih dapat ngebetak gitu kan. Aduh, tempe nyokap gua nih, biarin deh, ntar tinggal bilang sorry, trot gitu. Ngelempar lah ke pangkuannya Aldi waktu itu. Ya udah, itu lumayan absurd lah. Cuman kita pernah juga tahun baru bertempur di bawah lumpur. Wow, rhyming. Bertempur di bawah lumpur.
Ya waktu itu emang gitu. Apa ya, isu itu masih lumayan besar. Terus habis itu kebetulan panggungnya begitu kita sebelum main hujan dan itu tanah kan, lumpur semua. Wah, cap. Iya. Seru tapi gue berasa jadi Green Day tuh. Gue berasa jadi Billy Joe Armstrong waktu itu. Anjing. Begitu ada lumpur di gitar tuh gue ambil, iya. Itu di mana? Salatiga. Habis itu yang PR sih sebenarnya krunya. Itu tuh makanya biar pada tahu ya. Playernya sebetulnya fan-fan aja gitu. Kadang-kadang tuh kalian bikin PR untuk tim kita yang lain gitu. Mereka yang harusnya udah bisa nongkrong bareng kita, ngobrolin evaluasi dan segala macam, terus mesti ada effort lebih buat bersihin gitar, bersihin efek. Iya gila. Kayak kalau ini kan sekarang mereka udah pada gede nih. Kayak lu pengen ngomong apa? Enggak ada. Nice try. Udah itu aja. Nice try, bro. We're still here. Yeah. Lu terakhir juga manggung di Pesapora bersama Reunion dan juga Piu Gaskin kan? Lu mungkin mereka nonton kemarin. Iya, seru banget kemarin. Gue pikir pas Reunion main tuh kita tuh kayak 2 panggung sebelumnya, kalau menurut Onat, anjing kita dikutuk nih gitu loh, karena ada hujan segala macam gitu. Dia dan oke gitu, Onat melihat dari business way dan segala macamnya, kita manggung rame atau enggaknya gitu. Tapi ada satu sisi yang gue selalu bilang sama Onat, nggak apa-apa Nat, hujan itu berkah. Iyalah berkah buat tanahnya ada kita di atasnya gitu. Menurut gue fine. Mau tidak ada yang nonton ataupun enggak, kalau hujan, gue selalu suka hujan lagi. Iya dari kecil. Sama lagi. Begitu udah mulai rintik-rintik, wah, nyalain kompor, masak Indomie. Gue pikir. Enggak, tapi bener. Tapi gue selalu suka bau hujan di tanah. Iya. Iya kan? Bau hujan di tanah tuh luar biasa banget. Terus dan gue selalu salut sama orang yang bisa berdiri di bawah hujan, ya happy di bawah hujan tuh. Wakil banget. Lo kayak celebrate yourself, celebrate universe ya asik universe. Celebrate bumi lah menurut gue. Bumi. Tapi lo udah gede pernah main hujan-hujanan nggak? Pernah. Kemarin nih baru nih anak-anak gue main hujan-hujanan. Lo ikut? Apa? Lo ikut anak-anak lo? Kita berenang bareng di bawah hujan. Karena emang mereka nggak mau diangkat aja gitu. Udah hujan nih. Enggak, masih mau main. Ya udah nyebur. Gitu. Kesempatan. Sekalian. Tapi gue punya teori sih, bukan teori, kayak tadi ngomongin hujan nih. Kenapa anak kecil bisa main hujan-hujanan dan dianggap normal gitu? Kenapa kita nggak bisa hujan-hujanan dan menikmati itu dan kita dianggap normal? Bisa, emang apa? Gue merasa akan menjadi orang aneh saat kita hujan-hujanan di luar. Masa iya? Yang lu rasain kan? Enggak kan? Sebenarnya nggak apa-apa. Hujan-hujanan lagi besok ya? Hujan-hujanan. Ini kan lu mumpung lagi musim hujan. Iya. Gue sih senang banget lagi hujan-hujanan. Oke, mungkin gue akan coba ya. Masa iya? Emang ada yang bilang ini ngapain sih? Tapi lu gak nganggap itu aneh? Enggak. Kalau misalkan lu nonton, bukan kehujanan ya? Beneran main hujan-hujanan? Iya, hujan-hujanan. Gak apa-apa. Gue mau main hujan-hujanan. Gue dari kecil main hujan-hujanan. Kalau misalkan ada di jalan ada sedikit lubang gitu, kita diving di dalamnya gitu. Gue gak pernah sih. Iya. Kotor. Iya, nanti kan dimandiin 2 kali sama mau papa enggak ya? Di depan ini ya garasi ya? Iya, disiram dulu. Itu mandi pertama, habis itu masuk ke dalam kan. Mandi kedua tuh. Baru dibedakin, "Bobo sana deh." Bedaknya yang putih-putih gitu kan. Kayak enggak peduli, perlu diratain nih, enggak apa-apa gitu. Fashion. Ini ngomongin hujan ya. Ya. Nanti sampai mana sebelum ngomongin hujan. Tapi itu kan bagi yang tadi balik lagi nih, kita ngelihatnya tuh
kayak lo dapet fame gitu. Lo nganggap itu fame gak sih? Maksud gue gimana ya? Mungkin kita gak pernah di posisi itu. Kita pengen tahu rasanya with a lot of fame, with a lot of light. Maksudnya semuanya kan tertuju pada kalian gitu. How did it feel? Padahal masih cemen kan. Kalau misalkan dibandingin sama diva-diva Indonesia sama artis-artis Hollywood ya, kita sebenarnya masih jauh lah dari itu. Nggak berasa banget sih sebenarnya. Kita ketemu sama orang baru dan itu gue syukurin gitu. Kenal sama orang baru, ketemu sama orang baru sampai akhirnya kita bisa bikin sesuatu gitu. Itu yang jadi nilai plusnya dari fame yang menurut gue kita tidak aiming ke situ gitu. Mungkin ada orang yang emang aimingnya I wanna be famous bitch gitu ya. Mungkin ada gitu. Tapi enggak kita, ya gue nggak tahu ya. Cuman gue yakin anak-anak gue tuh emang aimingnya nggak ke situ gitu. Kita emang mainin apa yang kita suka sepenuh hati. Alhamdulillahnya ya pada terima gitu loh. Habis itu ya nyebar kemana-mana. Akhirnya ketemu orang-orang yang kita nggak kenal aja gitu. Sampai akhirnya mungkin dapat upgrade hotel gitu. Upgrade hotel atau upgrade villa gitu. Ya cuman kan itu kan emang kita nggak aiming gitu loh. Bukan itu aimnya. Intinya cuman pengen seimo-imonya lagu yang kita bikin gitu. Kecuali teman gue yang dark tadi ya. Efeknya tuh mestinya positif. Nyampenya mestinya positif. Jadi ya emang nggak ada pesan negatif dari situ. Kita cuma pengen sharing aja sebetulnya. Musik kan emang enaknya gitu ya. Kalau lo tidak bisa ngobrol sama orang, ya you do it with music gitu. Sampai akhirnya lo bisa sharing aja, nyampein pesan lo. Iya lagi gue cuma sebatas itu aja sih. Tapi sampai sekarang maksudnya 15 tahun tuh nggak sih maksud gue gimana ya? 15 tahun menurut gue masih prematur dibandingin Slank yang udah. Slank tuh lahir bareng di ulang tahunnya Doci 26 Desember. Tahunnya ntar Doci nggak mau ngasih tahu biasanya. Tapi mereka lahir di tanggal yang sama gitu. Ya maksud gue reunion ini dan Piwi Gaskins kita, apalagi reunion ya, kita tuh masih prematur sih. Jauh dari kata berkuasa, jauh dari kata yang harusnya di famein atau apa segala macam tuh jauh sih. Slank sih menurut gue. Iya. Dia bisa bikin partai. Iya, Slank sama Iwan Fals. Iya. Gue pilih sih. Iya. Itu emang kalau mereka ya iyalah gitu. Patut ditanyakan kayak gitu. Gue nggak tahu lagi ada Dewa oke. Cuman gue nggak tahu lagi band lain lagi yang perlu ditanyain kayak gitu. Karena emang harusnya enggak sih. Belum ada yang sebegitu kuatnya menurut gue ya. Personally. Piwi Gaskin sampai sekarang Senin sampai Rabu ngumpul. Enggak, Senin dan Rabu ngumpul. Gimana sih caranya bisa konsisten kayak gitu, San? Banyak lagi ups and downs-nya sebenarnya. Mulai dari emang semuanya punya kesibukannya juga. Terus sekarang juga ada beberapa kawan kita yang tinggalnya udah nggak di Jakarta lagi, gitu. Jadi tapi sebenarnya mindsetnya tuh lebih ke lu lebih pilih kerja di corporate 24/7, enggak 24/7 ya. 9 to 5 days a week gitu. Lu nyindir gue ya?
Enggak. Terasa ya? sorry. ini sharing aja. Kalau di kita gitu. Atau ya udah, lu sisihin 2 hari aja dalam 1 minggu lu buat kita ketemu gitu. Nggak perlu jadi apa-apa kok. Alangkah baiknya buat jadi sesuatu, karena emang sekarang kita lagi ngubar mini album gitu. Jadi emang itu diubar terus gitu. Tapi kalaupun enggak ya itu bikin lo lebih kenal sama teman lo ini gak sih gitu loh. Cuma 2 hari aja kok, 5 harinya serah lo deh gitu. Pernah miss dong, maksudnya nggak Pernah. Tapi nggak apa-apa, kalau miss juga tinggal ngomong kok sama anak-anak. Gue hari ini nggak bisa gitu misalkan. Cuman alasannya harus ada tuh. Kenapa? Gitu. Iya dong. Kayak Loh, masa iya lo tiba-tiba gue nggak bisa, kenapa? Males gue. Iya, gitu. Iya, goblok lo, gitu kan? Iya nggak? Lo juga nggak mau kan gitu kan? Iya. Kita juga gitu. Kalau ada alasannya kuat nggak apa-apa. Cuman kalau enggak ya kan cuma minta 2 nih gitu. Oke. Tapi pernah PWKasih pernah nggak menyenangkan nggak buat lo? Apa? Pernah nggak menyenangkan nggak? Pernah lah, itu yang masalah itu. Selain itu internal masa 15 tahun ada. Gue kemarin juga gue selama di Bali ini kan kebetulan Ditsa lagi banyak job di Jakarta. Kemarin di Bali gue bareng sama Ai sama Aldi gitu. Ya ada yang gue ceritakan ya, kayak misalkan kemarin Aldi baru ngerilis video drum live-nya dia gitu. So besok pas dia ngerilis video drum live-nya, gue bareng di sampingnya gitu sama Ai gitu, kita ngeliatin gitu. Terus saya bilang, lu nggak mau nonton yang pas panggung ini? Gue bilang enggak. Gue nggak pernah mau nonton video gue sendiri pas lagi manggung. Kenapa? Gue takut kalau misalkan gue ngelakuin kesalahan itu merenggut tadi happiness saat gue manggung. Kan kesalahan bisa kita. Iya lagi. Gue nggak mau. Lo nggak pernah nonton? Nggak. Satu pun nggak dong? Pernah. Itu pun kalau misalkan lagi anak gue lagi nonton gitu. Tapi secara apa ya? Secara sengaja gitu untuk nonton. Kayak anjing, gue keren banget. Enggak. secara sengaja untuk nonton perform kita kemarin gitu. Enggak. Lu doang tapi mungkin. Iya. Kan? Ternyata. Baru kemarin gue dapat aminnya dari mereka gitu. Oh iya, kita. Kalau si Ai bilang gitu, masa sih San, lu mesti nonton lagi, jadi lu bisa merbaikin gitu. Enggak, gue mendingan lu aja yang bilangin gue kalau misalkan gue mesti perbaikinya di mana. Gue nggak mau drop aja sih begitu main. Gue suka, ya gue mainnya kayak gitu aja. Takut jadi nggak pol aja sih. Oke. Jadi gue tidak pernah nonton live-nya PWKasih. Karena insecure? Gue nggak tahu lah ya. Mungkin jadinya insecure ya. Tapi intinya itu sih, gue pernah ngomong juga ke anak-anak, gue nggak, begitu band lo jadi semakin besar dan semakin dewasa dan semakin terbentuk gitu kan, pasti ekspektasi orang kan jadi makin bulat lagi gitu kan. Ya intinya gue nggak mau ngecewain itu. Cuman ya itu dengan cara gue ya gue aja gitu lagi. Iya ya, sebenarnya harusnya dibenerin gitu kan. Karena lu pengen memberikan ekspektasi. Tapi gue nggak mau ngilangin kesenangan gue itu loh. Senang-senang gitu loh. Senang-senang tuh udah hashtag gue banget deh. Gue nggak mau begitu dengar gue ada miss sedikit gitu, terus tiba-tiba anjing beban nih gitu. Gue mesti benerin nih gitu.
Menarik sih. Gue pengen ya kita jalan aja gitu. Oke. Jalan ajanya itu tuh tapi ada tujuan gak sih? Jalannya lo aja tuh ada tujuan gak? Lo kayak decide tujuan itu gak? Oh, kalau anak-anak mungkin ada, gue nggak. Gue jalani hidup ya sekarang aja gitu. Ya lo kasih lah 110%, do it your best and all that. Itulah gitu. Ya itu. Gue nggak pernah aim jauh-jauh. Gue tidak pernah, kecuali kalau bareng-bareng anak-anak ya. Itu pun menjadi karena tujuan bersama. iya. Kalau gue nggak. Oke. Happy-happy aja sekarang. Oke. Karena gue yakin itu loh, gue menurut gue happy sekarang karena energinya itu bakalan kebawa jauh-jauh hari. Oke. Sebelum kita main-main dan lain-lain, ternyata ada yang mau bertanya nih dari mereka. Wow, halo, ya. Gue mau nanya, kan scene emo lagi grow up lagi nih. Gen Z juga pada kenal sama emo gitu. Apakah? Gimana? Taruh. Gen Z. Kan Gen Z jadi pada kenal sama emo gitu. Nah ini sinyal positif atau sinyal negatif gitu? Oke, terima kasih. Selalu baik lagi. Apa ya, sharing information dan segala macamnya itu selalu baik. Kan ada yang bilang poser. Ya gue dulu poser, Paul. Sampai sekarang mungkin gue gue masih poser. Kalau emang ada teman gue yang si paling tidak poser itu ya next time ya ada di sini. Siapa? Gue nggak tahu. Siapa? Ya kan kalau gue, menurut gue poser is good, fine. Itu menurut gue step pertama untuk kalian mengenal ya apapun itulah, entah band, entah brand, entah apapun itu gitu. You're being a poser gitu. Ya lu kan tidak bisa lahir. I think gue tadinya mau bilang kamu kan tidak bisa terlahir Islam karena aku. Kamu kan tidak bisa terlahir metal gitu kan. Sebelum kalian tahu sebetulnya metal tuh itu apa? Apakah kamu metal dalam dirimu atau sebenarnya kamu folks gitu? Ini bener nggak? Iya benar. Gitu. Jadi ya poser ya satu tahap menuju Islam. kenyampean kalian itu ya. Apa lagi? Being a poser is good. Asal lu kulik gitu. Kalau nggak dikulik ya nggak apa-apa. Iya dong, santai aja. Ya emang selonjorannya di rumah ya nggak apa-apa kan? Emang harus orang itu begitu dia mencintai musik itu harus berangkat ke satu show, harus berangkat ke gigs atau apa, enggak kan? Gue suka Marilyn Manson misalkan gitu, kan gue nggak perlu harus berangkat ke sana atau ke sini karena dia tidak itu. Tapi mungkin rasa cinta gue lebih dari bocil-bocil di sana yang cuman pakai celak hitam doang gitu. Iya gak sih? Iya. Itu loh maksudnya. It's okay lagi. Oke, tadi soal Gen Z, tapi sudah terjawab. Apa ya? Iyalah, gak apa-apa lagi. Gen Z. Okay. Gen Z Himura gak? Enggak ya? Gak ada yang tahu. Ada yang Tuhan kali. Iya nih. Okay. Ada yang mau nanya lagi? Dari Ujang. Halo, gue Ujang. Di sini gue mau nanya untuk lagu dari PWG yang judulnya Paya di Kondios ini kan gue denger lagunya bernuansa Jepang nih, kayak ada di Jepangannya gitu. Kalau boleh tahu yang mixing masteringnya siapa ya? Terus Lo mau ngulik ya? Penasaran Lo aja gitu mau kan. masuk ya? Enggak, penasaran aja lagunya kok beda dari yang lain gitu loh. Udah sih itu aja. Oke. Thank you Mang Ujang. Kemarin tuh Faya Kondias itu bareng sama Baskara kan. Itu karena emang kita kebetulan areanya nggak jauh lah.
Terus habis itu pas ngobrol-ngobrol ya ternyata Baskara tahu Piwi Gaskins, kita juga tahu Baskara gitu. Jadi ya kita ketemu waktu itu. He's a nice person ya. Apa? He's a nice person. Iya, seru banget lagi deh. Terus kalau misalkan yang kemarin mixing and mastering, Piwi Gaskins sekarang lagi bareng sama Adi Saptadi. Dia vokalisnya Easy Tiger. Kita kerja bareng sama Adai, namanya Adai. Adai itu udah dari beberapa tahun ke belakang lah gitu. Kita ngerjain lagu, he's a producer, ya pokoknya dia oke banget gitu. Kalau Jepang-Jepangan sebenarnya aimingnya sih sebenarnya nggak ke sana ya. Cuman emang kemarin emang kedengerannya kayak Jepang ya? Ya, tapi itu sama Adi Saptadi dan mini album yang bakalan kita rilis ini semuanya kerja bareng sama Adai, dimana di in-house studionya Piwi Gaskins itu ada di Bintaro, sektor 9 Kucica, Nerd Records gitu. Ya dari situ deh. Iya. Emang kita kerjaan di situ. Ya itu makanya setiap Senin sama Rabu kita pasti di situ. standby di situ. Oke. Gimana Mas Ujang? Terjawab. Aman? Ada lagi? Udah? Oke. Tadi ngomongin mixing mastering, gue jadi penasaran. Sebagai artis nih, lo kapan tahu harus berhenti? Nih lagu gue udah selesai nih. Iya sulit ya. Iya. Lu udah menanyakan ini ke berapa orang? Ke pasangan gue, temennya, mungkin sekitar beberapa orang, 3 sama. Sulit kan? Yes. Enak tuh emang kalau menurut gue begitu kita bikin demo, tapi ini menurut gue pribadi ya, begitu kita bikin demo, recording, terus habis itu jadi udah kelok di situ. Kalau gue, karena tenaganya tuh masih di situ banget. Begitu lu habis itu oprek-oprek segala macem, aduh semuanya jadi menurut gue sih jadi lebih kalem, jadi lebih lembut, semuanya jadi lebih ini itu. Gue suka energi raw-nya itu gitu. Gue bilang kalau misalkan udah oke, kita recording buat guide, stop di situ. Stop dalam artian biarkan orang lain. Enggak, gue lebih suka udah di situ. Kalau misalkan lo mau take lagi, sikat lagi. Tapi gue cukup. Tapi emang jangan ditambah-tambahin unsur lain dan babibunya itu loh. itu tuh kadang jadi ngejadiin satu lagu tuh jadi apa ya, rasanya lebih mellow. Kenapa mellow? Maksudnya nggak semua gitu nggak sih? Ya gue nggak tahu ya. Rasanya sih pasti gitu. Begitu lu bikin raw music tuh pasti jadi lebih gitu loh. Tapi begitu udah mulai dipikirin, wah di sini ditambahin ini, di sini tambahin ini, itu kayak gitu. Otomatis selunya juga lebih mellow. Tapi kan kalau ibaratnya kalau band kan bukan cuma suara lo doang kan? Iya. Gimana tuh, kayak pasti yang lain juga, misalnya ada yang enggak raw itu kan bukan cuman vokalnya doang. Iya lah, vokal gue cuma nyanyi doang, ngapain gitu, kecuali di slang tadi Bidadari Penyelamat ya, itu emang vokalnya kakak aja gitu. Cuman kalau misalkan di kita kan emang musik ini udah diisi sama gitaris gue, Ai, basis gue Ditsa, ada Aldi, ada Omo gitu. Ya, emang kita udah bikin sesuatu di situ gitu. Cuman kalau terlalu lama dibiarkan, menurut gue jadi terlalu gini. Kalau makanan terlalu kompleks, jangan over juga sih. Semuanya emang over nggak enak ya ternyata. Ya kalau
ditambahin kompleksisasinya, fishingnya, oke gitu kalau makanan. Kalau musik menurut gue enggak sih. Oke, menarik. Terlalu kompleks tuh. Ya, kayak lu tuh orangnya tuh suka banget sesuatu yang simple. Simple tapi ngena gitu aja, simple aja lagi. Ngapain sih gitu. Oke. Selain pertanyaan dari kru, ada yang nanya di Instagram. Ya. Gue pilih ya. Ya. Bang Sansan, Onat kalau manggung sama Reunion beneran main bass gak sih? Enggak. Oh? Ya. Lo emang belum pada tahu ya? Hah? Iya. Iya. Oh beneran? Kadang main, cuman kadang enggak. Kalau misalkan bassnya dikasih ke gue juga kadang gue main, kadang gue enggak. It's okay menurut gue. Oh gitu. Tapi ini doang apa sih namanya kayak aksi di atas panggung jadi beda gak sih? Apa enggak? Enggak dong. Enggak ya? Malah bisa lebih enak mau gue spin 28.000 kali gitu ya fine. Masih ada bunyinya ya. Tapi itu kan balik lagi ke kemarin baru ada masalah kayak gini tau gak sih? Di TikTok. Gue nggak tahu di TikTok. Oh ya sorry. Gue main TikTok ya? Enggak, gue nggak punya TikTok. Kemarin lagi ada masalah salah satu vokalis zamannya Motley Crue dan kawan-kawan itulah itu kayak old school shit gitu. Sama anak-anak zaman 2000-an lah gitu. Bandnya besar juga, sama-sama besar di Amerika. Masalahin sequencer. Menurut gue sequencer itu ya oke aja buat menunjang perform dan segala macam. Cuman kemarin tuh ada yang tidak terima aja. Wah, gue bayar show sekian gitu, masa nontonin lu apa pakai ya backtrack dan lain-lain gitu. Menurut gue nggak apa-apa sih menunjang show-nya. Oke, ada lagi terakhir aja ya. Band-band lama kayak Noah kan bikin album remastered. Kira-kira PWG bakal bikin juga nggak? Kayak kita masih punya banyak lagu lagi buat dirilis, Insyaallah. Oke, ditunggu. Iya, amin. Oke, sebelum kita main, gue pengen nanya satu pertanyaan nih. Setelah lo dan juga personel lain sudah memiliki keluarga, sudah punya anak, PWG jadi beda gak sih rasanya? Atau ada yang berubahkah dari PWG atau dari diri lo sendiri? Ya itu makanya kita sekarang punya waktu Senin dan Rabu. Kalau enggak kan kita Senin sampai Minggu. Tiap hari. Iya bareng. Dulu soalnya emang di awal tuh Piwi nyewa satu rumah buat tinggal bareng-bareng gitu. Itu udah berapa tahun berjalan. Ya makanya kalau misalkan perbedaannya, ya makanya sekarang ada jadwal Senin dan Rabu, bukan Senin sampai Rabu gitu. Gitu. Selain itu dari personal lu? Nggak ada sih, masalah waktu aja sih menurut gue. Yang paling berbeda ya paling kalau penyampaian lirik ya kurang lebih sama. Tapi waktu yang paling signifikan perbedaannya. Kalau buat lo sendiri kayak dari setelah sudah punya anak, kayak cara pikir lo ada yang berubah kah atau? Jauh banyak banget. Apa aja? Oh iya? Apa aja nih? Oh mesti nanya apa aja? Kayak misalkan gini. Ini paling simpel, kemarin baru aja gue rasakan gitu. Gue sama anak-anak gue sama keluarga kita holiday lah gitu. Sampai akhirnya mau di-extend. Gue agak menolak. Karena apa? Karena emang kan udah dibayar sekolahnya gitu loh. Itu ada mindset kayak gitu. Jadi sampai akhirnya gue ngerasain kalau gue tahu ya kenapa dulu nyokap gue kok gedek banget kalau misalkan gue nggak mau masuk sekolah gitu. Iyalah, gue juga nggak mau rugi lagi, sekolah udah gue bayar sekian gitu, dia dibagi
per hari sekian. Kalau misalkan lo nggak masuk sehari, berarti lo ngerugiin gue sekian gitu. Iya, sekarang jadi perhitungan gitu gue. Perhitungan. Apa lagi? Udah. Itu doang. Kayaknya itu doang deh. Ada lagi nggak sih, Sil? Hah? Tapi emang highlight gue itu sih. Gue akhirnya ngerasain apa yang nyokap gue rasain. Setiap gue cabut, wah ternyata nyokap gue rasanya gitu ya. Ilmu yang harusnya tadinya dia bayarkan untuk didapatkan untuk anaknya, ya udah dibayarin, anaknya nggak ada gitu loh. Ya. Gue belum relate sih ya, kayak. Iya, ya udah sih gue. Iya makanya, gue juga tadinya belum relate ya, fine aja gitu. Begitu gue udah masuk, gue bayar uang pangkal sekian, ini seragam sekian, sekian. Oke, lo mesti masuk tiap hari. Gitu. Gue mau sehancur-hancurnya gue malamnya gitu, gue pagi gue bangun nganterin sekolah karena gue udah bayar uang pangkal. Bagian paling challenging kayak menjadi seorang ayah tuh apa ya? Ya ada, justru banyak 3 yang kan, menyenangkan ya. 3. Happy. So happy. Ada yang jadi nggak bisa lo lakukan atau lo merubah gaya hidup lo atau? Ada ya perubahannya. Ya perubahannya ya kalau biasanya pulangnya jam 9 pagi ya ini jam 8 pagi. 3 pagi masih aman ya Sin ya. Enggak lah. Tapi jam 3 pagi pun kalau misalkan gue pulang jam 7 tuh gue udah nganterin anak sekolah. Karena apa? Karena gue gak mau rugi, gue udah bayar cuy gitu. Begitu juga dengan personel yang lain maksudnya. Iya pasti. Tapi emang beda lah treatmentnya. Kita mungkin satu band gitu, cuman treatmentnya di keluarga ya semuanya pasti beda-beda. Gue nggak bisa ngomong behalf on Ditsa atau yang lain gitu-gitu. Beda-beda semua. Oke. Iya. Tadi lo sempat ngomongin nyokap lo sedikit. Lo keluarga lo juga broken kan? Iya. Kayak gak tau sih jujur nih ya, relate banget gitu. Kayak tadi gue ngomong sama teman-teman gue kayak banyak hal yang sama deh gue dan lo kayak gue juga Chinese, terus gue juga Islam, keluarga gue gue bersama nyokap gue, terus walaupun lo anak tunggal ya. Tunggal gue. Kalau gue sebagai kakak kayak banyak hal yang kayak kurang lebih gitu deh. Kenapa gue curhat aja dia? Ya. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau kamu konsultasikan dengan saya ya? Ada. Go ahead man. Gimana akhirnya lo memutuskan untuk menikah? Kenapa? Maksud gue di pasti kita punya krisis namanya apa ya, kayak memulai sesuatu yang tingkatnya tuh lebih tinggi dong, ya dong, karena background keluarga, terus dan banyak hal gitu, kayak gitu sih maksudnya kenapa akhirnya lo gue married gitu. Sayang lah. Iya sih, tapi cukup ah. Tapi kan masa iya? Emang ada kata lain di atas sayang? Enggak, maksud gue ada nggak sih cinta? Cinta? Ya udah cinta, sama kan? Sama. Tapi emang nggak, maksud gue si perasaan ini bisa jadi bekal utama. Maksud gue gimana ya? Kan kita punya background, terus belum lagi keuangan, itu cukup gitu rasa sayang ini. Kalau menurut gue ya, habis itu lo work through that gitu. Mau lewat kanan, lewat kiri ya itu terserah orangnya. Cuman pasti bisa. Masa iya enggak sih? Gue nggak ngerti kalau misalkan orang bilang nggak bisa sih. Justru mungkin lebih kayak sulit. Bukan is marriage important gitu loh. Apakah pernikahan important? Kalau perasaan kita dengan pasangan tuh ya menurut gue kadang cukup gitu, gimana sih, nggak ngerti. Ya nggak apa-apa. Nggak, itu mah balik lagi. Is marriage important gitu? Nggak juga sih. Tapi gue milih itu gitu. Gue prefer marriage karena gue suka festivity-nya.
Iya, gue happy aja di situ sih. Kalau enggak pun nggak apa-apa lagi. Iya. Iya kan? Ya makanya. Oke. Itu kan personal, by personal aja. Iya. Ya mungkin lu sama gue beda. Iya. Mungkin kita yang punya pengalaman kayak gini sama si C juga beda lagi. Iya, Dia betul, kemana gitu. Ya nggak apa-apa. Mau jadi apa juga. So oke, mau di rumah aja sendirian juga. Good for you gitu. Ntar kita temenin ya. Kalau lagi ada waktu gitu. Gak apa kan. Oke. Pertanyaan terakhir sebelum main lagi deh. Yo. Gimana kayak menurut gue ya, salah satu yang paling bisa di-highlight dari lo tuh ya tadi simple. Lo tuh santai banget gitu ngejalanin hidup kayak ya udah hidup gue hari ini gitu. Tapi menurut gue nggak semua orang di sini bisa kayak gitu. Kayak itu kan gampang buat lo, belum tentu gampang buat kita kan. Iya lagi. Nggak, gue ada satu buku ya. Jangan bilang The Art of Not Giving a Fuck. Gue belum baca. Gue cuman baca aja gitu kayak The Art of Not Giving a Fuck gitu kayak. Gue belum baca dalamnya cuman kayak atau sama ya sama yang gue lakuin gitu. Soalnya kalau misalkan gue ngobrol sama kawan-kawan gue, mereka tuh sempat nanya gitu, kok lu bisa sih nggak peduli ininya gini segala macam ya, konsekuensinya segala macam. Ya menurut gue kalau misalkan konsekuensinya tidak merugikan orang-orang, ya gue lakuin. Kan problemnya nanti toh kalaupun sampai ada problem ke gue gitu, lu kan nggak kenapa-napa, ya terserah aja gitu. Tapi emang iya lagi buku itu gue belum pernah baca. Tapi menarik deh. Iya. Tapi gue nggak suka baca itu lagi. Buku. Yang ada tulisan semua. Gue suka baca komik. Mungkin kalau itu ada gambarnya gitu, gue baca. Mungkin syarat juga buat penulisnya, kita bikin apa gambarnya, iya benar, visualnya. Iya, tapi itu iya menarik sih. Gue sempet baca dan iya itu menarik. Tapi lupa. Iya, lu baca. gue baca. Lupa, tapi maksudnya lupa dalam artian kayak menjalani hidup tuh ya kadang lupa aja sama yang apa udah gue baca atau gue ngerti gak sih maksud gue apa? Iya. Bekal itu tuh kadang miss gitu loh di tengah. Kalau menurut gue lu baca itu kadang bekal itu tuh jadi apa ya? Jadi di dalam diri tuh apa ya? Kayak emang lo nggak perlu ngerasain aja, jadinya udah autopilot aja lo ngejalanin ini. Iya sih. Harusnya. Gue autopilot ngejalanin ini. Jadi kalau gue nanya kenapa, caranya gimana? Nggak tahu. Teman-teman gue juga udah gitu kok, udah nanya. Gimana sih San gitu? Nggak tahu, jangan ikutin gue. Jalanin aja lu. Gue ya gue, lu ya lu gitu. Intinya tidak merugikan orang lain. Iya. Mereka berdua tuh punya tempat yang sama di kalau dibilang di hati gue tuh kayak what the. Gue sedih tuh pas waktu itu pemerintah ikut campur tangan. Wah. Iya gila banget.